terakhir anak kamu yang gak becus menurut mama. Gak becus? Lu pulang-pulang bilang orang gak becus. Selama ini yang ngurusin mama siapa? Malah bahas warisan lagi. Kalau ditanya langsung sekarang, lo itu gak layak dapet warisan. Gak urus, jadi tiap bulan aku ngirim uang buat siapa? Kan buat mama juga. Halah, uang lo itu gak bisa buat ngurusin mama. Gak bisa buat pakai mama baju. Gak bisa buat mandi mama. Jangan kira kalau kakak udah kirim uang tiap bulan, kakak berhak untuk semena-mena gitu dan merasa paling capek di dunia ini. Udah mah, tante, daripada kita debat yang gak ada ujungnya ini, mending kita cari orang untuk menjadi penengah biar masalah ini gak berat di kita. Iya mah, udah kita selesaiin dengan cara keluaran tapi dengan cara yang adil dan gak merugikan pihak manapun. Kita panggil pihak yang bisa jadi penengah tapi bukan dari keluarga kita. Oke, kita panggil Pak Wisman selaku teman lama papa yang udah jadi sahabat lama mama. Biar dia yang bisa menilai semuanya ini. Yaudah, panggil Pak Wisman sekarang. Ya, jadi saya udah mendengar kisahnya dan saya udah dipanggil di sini. Saya sudah dengar juga gimana situasi saat ini. Tapi sebelum kita ngebahas, saya harap kita bisa diskusi ini dengan tenang, kepala dingin, biar kita bisa cari solusi yang adil. Nah, sebelumnya saya mau mendengar dan kejelasan masing-masing dari pendapat kedua anaknya. Oke, karena Pak Usman dari sini, saya langsung aja. Saya anak pertama di sini. Saya udah cukup membantu untuk keperluan ibu saya walaupun saya tinggal jauh. Saya kira itu udah cukup membantu ya. Jadi saya mau warisan dibagi secara adil. Tapi Pak Wisman, saya di sini yang merawat mama dari awal sampai akhir hayatnya. Dia pulang-pulang malah bahas warisan dan bilang aku gak becus. Aku yang berhak dapat warisannya. Mah, tante, kita di sini bukan untuk saling menyalahkan. Kalau kita debat terus, kita malah tidak akan menemukan solusinya. Betul, makanya kita panggil Pak Wisman untuk bisa cari jalan tengahnya. Baik. Kalau begitu, saya ingin bertanya, warisan apa saja yang telah ditinggalkan oleh India? Mama meninggalkan rumah ini, beberapa tabungan, dan beberapa perhiasan yang ada di rumah. Iya, itu yang saya maksud. Jadi semua itu harus dibagi secara adil kan? Baiklah, kalau memang mendiang tidak ada meninggalkan surat wasiat ataupun surat warisan, kita pergi saja dan mengikuti hukum yang telah berlaku. Lebih baik kita semua pergi ke notaris agar kita bisa melihat dan bisa membagi rata semua warisan yang ada secara hukum. Saya di sini berusaha akan menjadi perantara bagi kalian dan kepada pihak notaris agar warisan ini bisa dibagi secara adil dan tidak mementingkan pihak manapun. Baik, saya sudah mendengar cerita awalnya dari Pak Wisman dan saya akan membantu kalian menyelesaikan pembagian warisan ini secara hukum. Karena mendiang tidak meninggalkan surat wasiat, maka harta warisan akan dibagikan kepada ahli warisah, yang itu kedua anak kandungnya, Ibu Lorencia dan Ibu Gracia. Tapi Bu Meho, bagaimana dengan anak-anak kami? Mereka juga bagian dari keluarga Mama. Dalam hukum yang berlaku, cucu baru berhak menerima warisan jika orang tua mereka, anak kandung mendiang, sudah meninggal lebih dulu. Dalam kasus ini, kedua anak mendiang masih hidup, maka seluruh warisan akan dibagikan kepada mereka berdua. Namun jika kalian ingin memasukkan cucu dalam pembagian, itu bisa dilakukan atas kesepakatan bersama. Terus Bu, bagaimana pembagiannya? Karena kan pembagiannya harus adil dan gak berat sebelah dong. Begini Bu Ibu, warisan ini bisa dibagi dengan dua cara. Satu, dibagi secara langsung. Misalnya rumah untuk salah satu pihak, tabungan dan perhiasan untuk yang lain. Dua, dijual dan hasilnya dibagi secara merata. Nah, menurut kalian bagaimana? Cara mana yang menurut kalian lebih adil? Saya tetap tinggal di sini bersama anak saya karena saya dan anak saya sudah lama tinggal di sini. Hah? Tapi rumah ini juga bagian dari warisan Mama. Saya juga berhak mendapatkan nilainya. Jika Ibu Gracia ingin mempertahankan rumah itu, maka bisa diberikan kompensasi kepada Ibu Lorencia dalam bentuk uang tunai dari tabungan atau perhiasan. Jika rumah ini ingin tetap dimiliki bersama, bisa dijadikan aset bersama dengan aturan kepemilikan yang jelas. Mah, tante, kita cari solusi yang terbaik. Kita gak mau keluarga ini hancur gara-gara warisan. Iya, yang penting tidak ada yang merasa dirugikan.
Nah, saya setuju. Apalagi kita di sini untuk nyari kesepakatan yang adil dan juga tidak merusak hubungan keluarga. Baik, setelah diskusi panjang, kita sudah mencapai kesepakatan berikut. Rumah tetap menjadi milik Gracia dengan catatan ia memberikan kompensasi kepada Laurencia berupa sejumlah uang dari tabungan dan perhiasan. Tabungan dan perhiasan dibagi secara merata sesuai dengan nilai yang disepakati. Saya sudah membuat akta pembagian warisan yang akan ditandatangani oleh semua pihak sebagai bukti sah bahwa kesepakatan ini telah disetujui bersama. Baik, kami setuju. Syukurlah akhirnya kita menyelesaikan masalah ini tanpa perpecahan. Iya, karena keluarga lebih penting dari sekedar harta.